فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masuk pada bab yang kedua, ikhwani fillah. Untuk bab yang pertama, secara umum sudah lumayan hasilnya. Saya lihat dari jawaban, tinggal dilancarkan untuk menghafal matanya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Bab yang menjelaskan tentang siapa saja yang betul-betul mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bab ini, akhwani fillah, kalau kita perhatikan sangat erat hubungannya dengan bab sebelumnya. Kenapa? Karena masih menerangkan tentang keutamaan tauhid. Cuman lebih khusus, yaitu keutamaan tauhid bagi orang-orang yang betul-betul mewujudkan tauhid secara sempurna. Maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena masuknya manusia ke dalam surga, kawan, ada 3 jenis. Yang pertama, yang paling utama, yaitu yang disebutkan di sini, yaitu yang tak masuk ke dalam surga tanpa melalui proses hisab dan tidak teradab sedikit pun. Inilah orang-orang yang betul-betul mewujudkan tauhid secara sempurna. Kemudian jenis yang kedua, ayadkhulal jannah ba'da hisabin yasir wa salamatin minan nar fayadkhulul jannah. Yang kedua yaitu yang masuk ke dalam surga setelah adanya hisab yang mudah baginya dan dia selamat dari neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, ayadkhulal jannah ba'da hisabin wa adzabin ghairi mu'abbad. Masuk ke dalam surga setelah hisab dan juga azab. Tapi azab ini tidak kekal. Nah, ini 3 golongan yang semuanya golongan ahli tauhid. Golongan ahli tauhid
Kenapa? Karena telah kita lewati syarat untuk bisa selamat dari kekekalan di dalam neraka harus memiliki tauhid. Sebagaimana dalam hadis apa? Salman, untuk seorang bisa selamat dari neraka harus bertauhid. Hadis bitaqah. Taib. Juga dalam matan yang sudah dihafal yang menunjukkan hal ini apa? Hendak Abdullah. Hadis Abi Sa'id menunjukkan keutamaan beratnya pahala tauhid. Hadis apa? Hadis apa? Hendak Zakaria Atban. Nah, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Karena mesti seorang akan selamat dari neraka ketika dia bertauhid. Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Cuman masuknya mereka ke dalam surga ada 3 golongan ini. Yang pertama, yang betul-betul sempurna tanpa melalui hisab dan tanpa adab. Yang kedua, melalui hisab tapi hisaban yasira, hisab yang mudah. Nah, dan dia selamat dari neraka. Kemudian masuk ke dalam surga. Nah, untuk golongan yang kedua ini juga tidak melalui tahapan teradab. Sama sekali tidak merasakan adab neraka, tapi dia masih melalui tahapan hisab. Kemudian yang ketiga, yang mengalami hisab dan di hisab tersebut diketahui dia memiliki dosa-dosa dan Allah kehendaki untuk dia diazab, tapi azab bagi orang tersebut tidak kekal di neraka. Nah, baik. Sekarang kita baca dulu penjelasan untuk bab ini dari Imam As-Sa'di karena beliau konsentrasi di awal ta'liqnya tentang hubungan bab dan makna bab, sehingga penting untuk kita baca di awal. Qala Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisabin. Pada sebagian naskah memang demikian, yaitu hanya menyebutkan siapa saja yang mewujudkan tauhid maka akan masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa melalui hisab. Pada sebagian naskah bighairi hisabin wala adab. Dan keduanya tidak saling bertentangan. Kenapa? Karena ketika dikatakan bighairi hisab, seorang masuk ke dalam surga tanpa hisab, maka otomatis kalau hisab saja dia sudah lolos, maka mesti dia akan lolos dari apa? Azab. Yang tidak melalui hisab mesti dia tidak akan terazab. Makanya di sini pada ta'liq Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mencukupkan dengan kalimat bighairi hisab. Itu siapa saja mewujudkan tauhid akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Qala wa hadzal babu takmilun lil babil ladzi qablahu wa tabi'un lah. Bab ini merupakan penyempurna untuk bab sebelumnya dan merupakan tabi'un lah, yaitu yang mengikuti bab tersebut sebagai penyempurna untuk bab sebelumnya. Bab apa itu? Mendaga Isnan. Bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Taib. Sekarang yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid itu apa? Qala rahimahullahu ta'ala, fa inna tahqiqat tauhid tahdhibuhu wa tasfiyatuhu minasyirkil akbari wal asghar
Wa minal bid'il qauliyatil i'tiqadiyah wal bid'il fi'liyatil amaliyah. Sekarang beliau akan menjelaskan tentang bagaimana mewujudkan tauhid yang sempurna. Tahqiqut tauhid itu bagaimana? Nah, kata beliau sungguhnya tahqiqut tauhid adalah tahdzibuhu wa tasfiyatuh, yaitu pembersihan dan pemurnian. Tauhid dari apa dibersihkan, dari apa dimurnikan? Minasyirkil akbari wal asghar, dari syirik akbar dan syirik asghar. Jadi harus bersih dari syirik akbar, karena jelas kalau syirik akbar akan menghapus tauhid secara totalitas. Ya rahmatullah. Demikian pula syirik asghar juga harus seorang selamat darinya, berupa riya yang sedikit, atau adanya keyakinan sesuatu bisa menjadi sebab padahal dia bukan sebab. Seperti misalnya seorang memakai gelang dari tali tertentu, dia yakini bisa menjadi sebab tolak bala. Ini masuk kategori syirik asghar, sebagaimana nanti akan kita lewati pada bab-bab setelahnya. Nah, dan dhabit dari syirik akbar dan syirik asghar juga akan kita lewati insyaallah. Wa minal bid'il qauliyatil i'tiqadiyah, demikian pula harus terbersihkan dari bid'ah-bid'ah, baik itu bid'ah qauliyah, bid'ah-bid'ah yang berupa ucapan-ucapan, ataupun bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah-bid'ah yang berupa keyakinan-keyakinan. Wal bid'il fi'liyatil amaliyah, dan bid'ah-bid'ah yang berupa perbuatan amalan, anggota badan. Nah, bid'ah qauliyah al-i'tiqadiyah seperti misalnya keyakinan-keyakinan qadariyah, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat-sifat. Ini bid'ah-bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Atau bid'ah fi'liyah amaliyah, bid'ah-bid'ah yang berupa amalan, seperti misalnya ya perayaan-perayaan yang mubtada, perayaan Maulud, perayaan Isra Mi'raj. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang lain dari jenis-jenis kebid'ahan, seperti misalnya salat-salat yang diada-adakan. Salat raghaib, atau juga puasa-puasa mubtada, puasa 40 hari dan seterusnya. Juga dimurnikan wa minal ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang mencakup dosa besar maupun dosa kecil. Nah, ini hakikat tahqiqut tauhid, ikhwan. Jadi seorang untuk bisa betul-betul mewujudkan tauhid, dia harus memurnikan tauhidnya, membersihkan tauhidnya dari syirik, bid'ah dan maksiat. Ini intinya. Wa dzalika bi kamalil ikhlasi lillahi fil aqwali wal af'ali wal iradat. Dan yang demikian itu terwujud dengan kesempurnaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, baik dalam berucap
dalam perbuatan-perbuatan maupun dalam kehendak-kehendak, dalam keinginan-keinginan ikhlas karena Allah. Wa bisalamati minasyirkil akbaril munaqidhi li asri tauhid wa minasyirkil asgharil munafi li kamali. Dan juga bagaimana bisa mewujudkan tauhid yang sempurna, yaitu dengan selamatnya hamba dari syirik akbar yang menentang asal dari tauhid tersebut, yang membatalkan asal dari tauhid, dan juga selamat dari syirik asghar yang meniadakan kesempurnaan tauhid. Ini kalimat ringkas tapi penting untuk dipahami, ya kawan. Berarti di sini syirik akbar itu menghilangkan tauhid secara totalitas. Karena apa? Munaqid li asli tauhid. Dia membatalkan asal tauhid seseorang. Sedangkan syirik asghar itu meniadakan kesempurnaan tauhid. Dia masih muslim, asal tauhidnya masih ada, tapi dengan terjatuh dalam syirik asghar kesempurnaannya hilang. Wa bisalamati minal bid'i wal ma'asi allati tukaddirut tauhid. Dan juga terwujud dengan selamatnya hamba ini dari kebid'ahan-kebid'ahan serta kemaksiatan-kemaksiatan yang mengotori tauhid. Tukaddirut tauhid, yaitu membuat kotor tauhidnya, enggak bersih, enggak murni. Tukaddirut tauhida wa tamna'u kamalahu wa ta'uquhu an husuli athari. Ini bahaya dari kebid'ahan dan kemaksiatan. Perhatikan, wa bisalamati minal bid'i wal ma'asi, ya dengan selamatnya si hamba ini dari kebid'ahan-kebid'ahan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang akibatnya apa? Lihat, disebutkan di sini 3 akibat bid'ah dan maksiat. Yang pertama, tukaddirut tauhid, mengotori tauhidnya. Yang kedua, wa tamna'u kamalah, menghalangi kesempurnaan tauhid. Enggak akan sempurna tauhidnya kalau dia masih melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Demikian pula kemaksiatan-kemaksiatan sesuai dengan kadar maksiat yang dilakukan, maka demikian pula penghalang yang ada yang akan menghalangi dia dari mencapai kesempurnaan tauhid. Kenapa? Karena seorang ketika melakukan maksiat, melakukan dosa-dosa, maka mesti pada dirinya itu ada unsur mengedepankan hawa nafsunya daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada unsur untuk mengutamakan hawa nafsunya daripada Allah. Jadi dia jadikan hawa nafsu sebagai tandingan saat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas menghalangi untuk seorang mencapai kesempurnaan tauhid. Wa ta'uquhu an husuli athari, dan menghalangi dari mendapatkan buah-buah tauhid. Makanya jangan heran seseorang kenapa kok sudah mengucapkan la ilaha illallah, naam, atau mengucapkan zikir-zikir yang disyariatkan, kok fadilah yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zikir tersebut tidak dia dapat. Di antara sebabnya karena ada penghalang yang menghalangi untuk dia mendapatkan buah dari hal tersebut. Adanya maksiat, adanya bid'ah. Maka dalam paragraf ini, ikhwan, Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala jelaskan kepada kita bahwasanya tahqiqut tauhid terwujud adalah dengan apa? Dengan membersihkan tauhid kita dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat. Itu. Nah, dengan mengupayakan, mengikhlaskan semua perbuatan, amalan, kehendak-kehendak untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian dengan menyelamatkan diri kita dari syirik akbar, syirik asghar, dan menyelamatkan diri kita dari kebid'ahan-kebid'ahan dan maksiat-maksiat.
Qala faman haqqaqa tauhidahu bi an imtala'a qalbuhu minal imani wa tauhidi wal ikhlas wa saddaqathu al a'mal bi an inqadat li awamirillahi ta'iatan munibatan mukhbitatan ila Allah wa lam yakhruj dhalika bil israri ala shay'in minal ma'asi fa hadha alladhi yadkhulul jannata bighairi hisab wa yakunu minas sabiqina ila dukhuliha wa ila tabu'il manazili minha. Maka siapa saja yang betul-betul mewujudkan tauhid, di mana hatinya penuh dengan keimanan dan tauhid serta keikhlasan, kemudian wasaddaqathul a'mal, dibetulkan ini harakatnya, wasaddaqathul a'mal. Dan dibetulkan dengan amalan-amalan dia. Hatinya penuh dengan iman, dengan tauhid, dengan ikhlas. Kemudian diwujudkan secara jujur dengan amalan yang terlihat. Karena tidak mungkin akhwan seorang mengatakan hatinya penuh dengan tauhid, dengan keikhlasan tapi tidak beramal. Diwujudkan dengan amalan. Wasaddaqathul a'mal. Bentuk dibenarkannya keimanan dan tauhid yang ada pada dirinya dengan amalan itu bagaimana? Bi'anqadat li awamirillah, dengan dia tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ta'iatan munibatan mukhbitatan ilallah, dalam keadaan betul-betul dia taat kepada Allah, munibah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhbitah ilallah, sama, tidak keluar dari kondisi itu dengan terus-menerusnya dia di atas suatu kemaksiatan. Walam yakhruj dzalika bil israri ala syai'in minal ma'asi. Di sini juga kalimat penting. Imam As-Sa'di mengatakan bil israri ala syai'in minal ma'asi, menunjukkan bukan berarti seorang yang bertauhid itu sama sekali tidak boleh atau dipersyaratkan tidak melakukan maksiat sama sekali, bukan itu. Nah, tapi yang tidak diperbolehkan adalah al-israr alal ma'asi, al-israr alal ma'asi, terus menerus berada di atas kemaksiatan, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahli tauhid, seandainya suatu saat karena godaan syaitan terjatuh dalam kemaksiatan, maka dia segera munibah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Hal ini sebagaimana dicontohkan pada beberapa anbiya war rasul. Nabiullah Adam, terjatuh dalam kesalahan, tapi ketika itu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti inilah yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Fahadzal ladzi yadkhulul jannah bighairi hisab. Wa yakunu minas sabiqina ila dukhuliha, sehingga dia termasuk dalam deretan as-sabiqin, orang-orang yang awal-awal masuk ke dalam surga. Wa ila tabawu'il manazili minha, dan termasuk yang awal-awal untuk bisa mendapatkan manazil, kedudukan-kedudukan dari kedudukan-kedudukan yang ada di surga pada tingkatan-tingkatan yang utama. Nah, dua paragraf ini ikhwanifillah penting menerangkan tentang judul bab, yaitu man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Yang antum harus ingat apa itu makna tahqiqut tauhid. Terus bagaimana seorang bisa mewujudkan
tauhidnya. Betul-betul yang dengannya seorang bisa mendapatkan apa yang disebutkan di sini, yaitu masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Sekarang kita masuk pada ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa qala Allah ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Wa qala ta'ala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Syekh menyebutkan dua ayat pada bab ini. Kita ambil ayat yang pertama. Beliau mengatakan wa qaulullahi ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Dibawakan ayat ini ikhwan pada bab yang kedua untuk menunjukkan salah satu contoh dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul mewujudkan ketauhidan. Dan di sini disebutkan teladan utama bagi ahli tauhid yang dikenal dengan gelar Abul Muwahhidin, bapaknya orang-orang yang bertauhid. Beliaulah Ibrahim ibnu Azar, Abul Anbiya wa Abul Muwahhidin, bapaknya para nabi. Karena para nabi setelah beliau ikhwan adalah dari anak keturunan Ibrahim. Nabi Bani Israel keturunan Ibrahim. Kenapa? Karena Israel itu sendiri siapa? Israel itu siapa Ilhan? Nabi Allah Ya'qub. Dan Ya'qub putra dari siapa? Indak Ya'ubadah Ishak. Dan Ishak putra dari siapa? Indak Abdullah Nabi Ibrahim. Dari ibu siapa namanya? Ibu Ishak siapa? Sarah. Nah, jadi Bani Israel keturunan Nabi Allah Ibrahim. Dan Nabi kita Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim. Dari jalur siapa? Indak ya Ahmad. Tayyib ahsanta, dari jalur Nabi Ismail. Karena silsilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berujung pada Nabi Ismail, yang juga beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim. Sehingga nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan beliau. Maka sungguh anugerah yang sangat besar kepada Nabi Ibrahim dengan dijadikannya keturunan beliau sebagai apa? Sebagai pemimpin umat. Dan di antara sebabnya juga doa-doa beliau senantiasa dipanjatkan untuk anak keturunannya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imamah. Perhatikan ini, bagaimana rasa cinta Nabi Ibrahim terhadap anak keturunan beliau. Ketika Nabi Ibrahim diuji dengan perintah-perintah, kemudian beliau menunaikannya secara sempurna. Kemudian Allah katakan, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Nabi Ibrahim tidak hanya berpikir kepada dirinya sendiri, tapi setelah itu meminta pada Allah, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, juga jadikanlah anak keturunanku menjadi imam. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan, "Na'am,
bahwasanya hal itu tidak akan dicapai oleh orang-orang yang zalim. Menunjukkan Allah kabulkan, cuman tidak semua keturunan Nabi Ibrahim. Ya, karena tentunya di sana ada keturunan-keturunan yang keluar dari hal ini. Makanya diberi pengecualian, la yanalu ahdil zalimin. Berarti untuk seorang bisa mendapatkan keutamaan imamah fid din, menjauhi sifat zulm. Baik, nah di sini Allah Subhanahu wa taala katakan inna Ibrahim kana ummah. Sungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Umat dalam ayat ini bermakna al-imam, bermakna imam, bermakna pemimpin. Karena perlu diketahui lafaz ummat di dalam Al-Quran akhwanifillah datang dengan 4 makna. Yang pertama bermakna sekumpulan manusia. Itulah yang kita lewati pada ayat di bab muqaddimah, yaitu walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Naam, yaitu bermakna jamaah, bermakna sekelompok manusia. Telah kami utus kepada sekelompok manusia, kepada umat seorang rasul, pada setiap umat. Kemudian yang kedua yang disebutkan pada ayat ini, inna Ibrahim kana ummah. Umat di sini bermakna imam, bermakna pemimpin. Dan penyebutan Ibrahim dengan ummah untuk menunjukkan bahwasanya kepemimpinan Ibrahim, kepemimpinan yang sempurna, imamah fid din, di mana terkumpul pada beliau semua sifat-sifat kepemimpinan. Kemudian makna yang ketiga dari kata ummah di dalam Al-Quran yaitu bermakna millah, bermakna agama. Seperti pada ayat inna wajadna aba'ana ala ummah. Perkataan dan alasan orang-orang musyrikin, kenapa mereka tidak mengikuti para rasul? Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah. Sungguhnya kami mendapati orang-orang tua kami di atas suatu agama, di atas suatu keyakinan yang dipeluknya. Ini makna ummah yang ketiga. Bermakna apa tadi? Ibrar, bermakna agama, al-millah. Kemudian makna yang keempat, yang terakhir, yaitu bermakna zaman, bermakna waktu. Seperti pada kisah dalam surat Yusuf, waddakara ba'da ummah, waddakara ba'da ummah, yaitu teman Nabi Yusuf, yaitu 2 orang yang ikut di penjara. Satunya kan selamat. Waddakara ba'da ummah, baru setelah beberapa saat, beberapa waktu dia ingat dengan pesan Nabi Yusuf. Di surat Yusuf ayat 45, itu bisa merujuk di sana. Ini ummah yang bermakna al-fatrah minaz zaman. Bermakna apa? Bermakna waktu, suatu waktu, suatu jangka waktu tertentu. Ini ummah. Ini faidah diingat-ingat. Lafaz ummah di dalam Al-Quran. Apa saja tadi? Indak ya Ukasyah. Yang pertama bermakna jamaah, sekumpulan manusia. Di mana contohnya? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Yang kedua
bermakna pemimpin. Contohnya, inna Ibrahim kana ummah. Yang ketiga, bermakna agama. Contohnya, inna wajadna aba'ana ala ummah. Kemudian yang keempat, bermakna na'am waktu. Na'am bermakna waktu, jangka waktu tertentu, yaitu dalam ayat di surat Yusuf, wadzakara ba'da ummah. Taib. Dan ini yaitu penyebutan Ibrahim dengan ummah. Kita kembali ke ayat, inna Ibrahim kana ummah. Sungguhnya Ibrahim itu adalah imam yang diikuti, yang diteladani. Merupakan keutamaan Ibrahim yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini. Karena pada ayat ini mengumpulkan 4 keutamaan bagi Nabi Ibrahim. Yang pertama, beliau adalah ummah, beliau adalah imam, teladan bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau teladan dalam ketauhidan, teladan dalam bara'ah. Naam, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Naam, dalam bara'ah terhadap kesyirikan. Beliau juga teladan dalam bakti seorang anak kepada orang tuanya, seperti pada kisah di surat apa? Bagaimana bakti beliau kepada orang tuanya, mendakwai orang tuanya dengan lembut. Di surat apa? Indak Zakaria. Surat Maryam. Ya abati, ya abati, ya abati. Teladan bagi para anak ketika mendakwai orang tuanya. Beliau juga teladan pemimpin bagi para orang tua. Bagi para orang tua, bagaimana memperjuangkan dan mendidik anak-anaknya. Taib. Kalau ingin melihat potret orang tua yang paling berhasil, ikhwan, ya Ibrahim ini. Potret orang tua yang paling berhasil. Naam. Taib. Dan itu pun tentu dengan pengorbanan, dengan ujian yang besar. Dan di antara sebabnya adalah ketauhidan beliau dan juga kegigihan beliau dalam mendidik dan kegigihan beliau dalam mendoakan kebaikan bagi anak keturunan. Juga beliau teladan bagi para suami, bagaimana mengupayakan kerukunan di antara istri-istrinya. Taib. Makanya disebutkan di sini inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu adalah pemimpin, terutama bagi ahli tauhid. Nah, kegigihan, kesabaran dalam mendakwahkan tauhid dan keberanian dalam mengingkari syirik. Keutamaan yang kedua, qanitan lillah. Qanitan lillah. Apa makna qanitan lillah? Yaitu mulaziman lit-ta'ah. Ibrahim itu adalah seorang pemimpin qanitan lillah yang senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini makna qanitan lillah, yaitu apa tadi? Mulaziman lit-ta'ah, senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian ketika Allah Subhanahu wa taala puji Ibrahim dengan lafaz ini, menunjukkan keistiqomahan Nabi Ibrahim di jalan ketaatan, tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Kemudian keutamaan beliau yang ketiga, hanifan. Hanif. Mana al-hanif? Yaitu al-ma'il 'ani syirki ila tauhid. Al-hanif huwa al-ma'ilu 'ani syirki ila tauhid, yaitu seorang yang condong meninggalkan kesyirikan menuju ketauhidan. Yaitu dia apa? Dia meninggalkan, menjauh dari kesyirikan
mengarah kepada tauhid. Nah, oleh karena itulah ahlul Islam muwahhidin, mereka disebut hunafa. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya beliau orang yang betul-betul mewujudkan ketauhidan. Allah katakan beliau sebagai hanif. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memujinya, merekomendasikan, dan dia yang paling tahu tentang keadaan hamba-hambanya. Dan ditegaskan kembali pada keutamaan yang keempat, walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, bahkan beliau seorang yang jauh dari kesyirikan dan jauh dari orang-orang musyrik yang senantiasa memperingatkan kesyirikan dan memerangi mereka. Sebagaimana dalam ayat yang diisyaratkan tadi di surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ayat di surat Al-Mumtahanah ditambahkan untuk diingat, yang sudah hafal ketika melewati ayat-ayat akhwan dalam pendalilan diingat. Nah, cara untuk menguatkan hafalan dan melatih istidlal, istimbat, mengeluarkan ayat yang sudah dihafal ketika mendapati ayat-ayat yang sudah dihafal. Nah, dicatat ujungnya, kemudian nanti dilihat di mushaf. Tidak di mushaf, letaknya di mana? Caranya gitu. Nah, ketika mau melatih tadi, mau mencomot, mau mengambil ayat untuk dalil, caranya ketika ketemu dalam suatu pelajaran, ketemu dalam suatu ceramah ayat dalam Al-Quran, ambil ujungnya. Kalau kita belum bisa menggambarkan langsung, depannya apa? Cari di mushaf, dilihat letaknya di situ, kemudian dibaca beberapa kali. Nah, insyaallah ta'ala dengan demikian akan terlatih untuk seorang mengeluarkan ayat-ayat yang sudah dihafalnya. Dan di antara yang menunjukkan juga bagaimana jauhnya Ibrahim alaihi salatu wassalam dari kesyirikan adalah kisah ketika beliau menghancurkan berhala-berhala dengan tangan beliau sendiri. Nah, dan mengingkari walaupun saat itu beliau sendirian. Idz qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun aifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum bi rabbil alamin. Fa nadhara nadratan fin nujum, dan kisah pada ayat-ayat berikutnya di surat As-Saffat. Nah, daripada ayat ini, nah, pendalilannya akhwan menunjukkan apa? Salah satu contoh dari hamba Allah yang betul-betul mewujudkan tauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini dengan 4 pujian. Inna Ibrahim kana ummah yang pertama, kemudian qanitan lillah yang kedua, hanifan yang ketiga, walam yakum minal musyrikin yang keempat. Nah, dan semuanya kembali menunjukkan bahwasanya itu diberikan karena beliau betul-betul mewujudkan ketauhidan. Ayat yang kedua, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, ini juga menunjukkan pujian bagi orang-orang yang beriman. Dalam rangkaian ayat ini akhwan di surat Al-Mu'minun antum bisa lihat. Kemudian di antara sifat-sifat kaum mukminin adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka itu tidak menyekutukan Rabb mereka. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak syirik akbar, demikian pula syirik asghar. Selamat dari kesyirikan, terbersihkan dari kesyirikan. Nah, salah satu hal pokok untuk seorang dikatakan mewujudkan tauhid.
Na'am, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.